Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali Bali Post Talk menjumpai Anda bersama saya Nyoman Winata. Dan kali ini saya akan mewawancarai Dekan FISIP Universitas Ngurah Rai berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada serentak di Bali nanti 9 Desember 2020. Apa yang akan kita bahas berkaitan dengan pencalonan ya. Jadi PDIP kemarin sudah mengeluarkan rekomendasi pada 6 daerah kabupaten kota di Bali, dan tentu ini menarik untuk kita kaji ke depan karena menjadi faktor yang cukup menentukan bagaimana wajah perpolitikan di Bali pada saat pilkada serentak nanti. Kita sapa dulu Pak Dekan, Bapak Dr. Gede Wirate. Saya panggil saja Pak Gede. Om Swastiastu Pak Gede. Om Swastiastu. Navigator sehat. Becik. Yeah. Pak Gede sudah mengamati ya, jadi proses kemarin rekomendasinya sudah. Iya, sudah. Relatif tidak ada kejutan, katakanlah. Nama-nama yang muncul adalah nama-nama yang selama ini. Tapi kemudian ada semacam semacam prediksi-prediksi peta politik. Ada beberapa daerah ya, 1 atau 2 mungkin yang akan menghadapi kotak kosong gitu. Nah Pak, gimana Pak Gede melihat proses politik di pilkada serentak? Nah, kalau terjadi kotak kosong berarti terjadi kemunduran dari sisi demokrasinya gitu. Tapi apa itu salah? Tidak ada yang salah di dalam dunia ini, tidak ada yang salah. Kalau di dalam dunia perpolitikan sah-sah saja itu ya. Karena apa? Karena itulah, jadi karena ketika kita berbicara politik berarti kita berbicara kekuasaan semata-mata itu. Ya, jadi sah-sah saja terjadi kotak kosong. Tapi jangan apa ya? Jangan lantas kita bereforia itu ya ketika ada kotak kosong. Jangan nanti kotak kosong yang menang. Ini yang berbahaya. Justru harus berhati-hati lah. Iya. Kotak kosong. Dan salah satu yang mungkin besar adalah kotak kosong itu di Badung ya. Badung ya. Karena Golkar kemarin katanya siap fight bertarung lawan PDIP, ternyata di sana juga sudah mulai berkoalisi. Iya. Pak Ade tadi mengatakan kemunduran demokrasi. Kenapa disebut kemunduran demokrasi? Ya, artinya begini, kalau menurut pandangan saya bahwa partai politik gagal di dalam pengkaderan. Nah, mestinya ini kan bagaimana partai politik itu sejauh mungkin, sedini mungkin itu sudah melakukan persiapan pengkaderan. Dengan demikian, begitu nanti ada perhelatan pilkada, pemilu dan lain sebagainya, itu sudah siap tarung seperti itu. Tapi faktanya terjadi berbeda. Yang tadinya sudah menggadang-gadang, sudah mengelus-ngelus jagoannya, ayamnya, ternyata ya berbalik haluan. Nah, ini kembali lagi fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Iya. Kita stressing pada persoalan partai politik harus melakukan pengkaderan. Iya, betul. Dan ini yang Pak Gede lihat gagal dilakukan oleh partai-partai politik di Bali karena kemungkinan kepentingannya yang paling menonjol ya, lebih mengutamakan. Kalau kita berbicara politik, tentu di sini kita berbicara kepentingan. Masalahnya sekarang ini kepentingan yang mana kan begitu. Nah, apakah kita berbicara kepentingan politik dalam arti luas atau seperti apa? Nah, seperti itu. Karena yang terjadi sekarang ini kan lebih bagaimana cara menang, bagaimana partai itu supaya tetap eksis, supaya tetap dikenal oleh masyarakat, kan seperti itu. Itu fakta di lapangan yang terjadi seperti itu. Jadi orientasi pada partai politik sekarang adalah kemenangan ya, Iya, kemenangan. Jadi takut bagaimana kalah gitu sehingga mereka berkoalisi dengan yang sudah pasti akan menang gitu. Iya. Oke. Kalau begitu misalnya ada beberapa daerah selain Badung yang sudah menetapkan, ya ini pun masih agak belum jelas juga, masih digadang-gadang juga belum. Nah, bagaimana Pak Gede melihat potensi peluang mereka untuk bisa mengalahkan PDIP? Masih adakah peluang itu? Kalau yang namanya peluang tetap ada. Sangat tergantung daripada satu partai politik itu sendiri ya di dalam mensosialisasikan jago-jagonya, yang kemudian jagonya itu sendiri kira-kira memiliki nama enggak, artinya sudah memiliki keringat enggak di wilayah tersebut di mana terjadi pemilihan. Ini yang terpenting, jangan sampai tiba-tiba muncul tanpa berkeringat, tanpa dikenal oleh sebagian besar masyarakat. Ini juga sama dengan ya mati sebelum berperang gitu. Jadi memang harus betul-betul calon yang diajukan adalah calon-calon yang pernah berkeringat, dikenal masyarakat. Kalau tidak begitu sama saya dengan bertarung. Iya, sama dengan mie kucing dalam karung. Ini kan sama dengan, jadi masyarakat sekarang itu kan sudah masyarakat yang
terbuka, yang transparan, apalagi zaman IT kan, jadi masyarakat sudah tahu lah. Artinya jangan lagi kita melihat ke belakang lagi, zaman dulu itu udah hilangkan lah. Jadi sekarang ini zaman milenial, orang bilang zaman milenial, zaman global seperti itu. Jadi mari kita berbicara ke depan seperti apa. Dan termasuk juga pemilihnya pun, walaupun pemilih sekarang banyak pemilih pemula, jangan beranggapan bahwa yang pemilih pemula itu belum mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa, itu hal yang sangat keliru. Karena justru pemilih-pemilih pemula ini mungkin lebih tahu dari sisi apa? Mungkin dari sisi prakteknya. Dia akan lihat di media sosial seperti apa sih pemilu itu, seperti apa sih. Kemudian jago-jagonya itu dia sudah berkeringat atau tidak, dia menghasilkan apa sih, apa kemudian visi dan misinya seperti apa. Itu yang terpenting sekarang ini. Ya, tapi dengan demikian berarti apakah PDIP merasa diri berada di atas angin, akan memenangkan semua? Kalau Pak Gede melihatnya gimana? Apakah mereka merasakan seperti itu atau seperti apa? Ya itu sah-sah saja gitu. Dan itu wajar-wajar saja ya, seperti itu. Karena kalau melihat daripada kemenangan PDIP di Bali itu secara matematis ya. Nah, tapi kita harus ingat politik itu bukan matematis gitu ya. Nah, jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, belum tentu seperti itu. Jadi itu sangat tergantung daripada situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Maka dari itu ya PDIP juga harus hati-hati juga. Jangan mengelus dada ya. Kemudian jangan dalam tanda kutip jangan arogan lah gitu. Jadi tetap low profile. Jadi bagaimana tetap di hati masyarakat, katanya partai politik yang wong cilik gitu ya. Jadi itu slogan yang selalu diusung-usung. Harapan saya seperti itu. Oke, kalau kita melihat begini, PDIP sudah mengeluarkan rekomendasi, dan rekomendasi yang dikeluarkan adalah hampir semua itu merupakan kader dari PDIP sendiri. Tidak banyak yang berasal dari luar. Mungkin Karangasem ada yang dari luar partainya. Nah, Pak Gede melihat apakah ini bagian juga rasa percaya diri dari PDIP? Nah, kalau itu ya, tapi jangan salah, di partai sendiri pun terjadi clash itu ya, terjadi juga persaingan. Jadi persaingan itu bukan di luar saja, di dalam sendiri juga terjadi persaingan. Kenapa demikian? Karena ada beberapa mungkin yang kecewa, yang tadinya berharap mendapatkan rekomendasi, ternyata tidak mendapatkan rekomendasi. Ini juga akan menjadi apa? Menjadi batu sandungan juga. Nah, jadi jangan sampai ada penggembosan dari dalam. Ini juga sangat berbahaya. Jadi PDIP harus berhati-hati juga. Iya, harus berhati-hati. Tidak hanya di luar saja, di dalam sendiri pun harus berhati-hati gitu loh. Sekali lagi jangan lengah, karena ini pertarungan. Sedikit lengah maka kita akan kena pukulan telak kan. Ya, karena kita juga dengan beberapa kader yang awalnya digadang-gadang. Iya, betul. Ada juga di Tabanan misalnya, ada yang kadang-kadang seperti ini, ada tokoh politik yang katakanlah mau membangun politik dinasti, tapi nggak diakomodasi, itu juga akan menimbulkan, harus diwaspadai juga. Iya, harus diwaspadai, karena rasa kecewa itu pasti ada lah gitu loh. Nah, sekarang bagaimana pimpinan partai politik ini merangkul semua. Ayo kita bertarung bersama, ayo kita besarkan dan lain sebagainya. Ini jadi banyak kader yang dipilih kan hanya 1 atau 2 kan begitu, maksimal 2 kan begitu. Nah, tentunya pimpinan yang di atas pun sudah memiliki kriteria siapa dan mengapa itu dipilih kan begitu. Hanya beliau yang tahu kan gitu. Nah, tentunya yang di bawah ini juga harus sadar betul gitu loh. Karena apa? Karena dibesarkan oleh partai, maka bagaimanapun apapun alasannya juga harus mampu membesarkan partai itu sendiri. Gitu, ya. Pak Gede, ada juga yang mengatakan ini kan politik dinasti sempat akan mengemuka gitu. Ya kita sebetulnya di Tabanan lah begitu. Tapi kemudian itu tidak terjadi gitu. Pak Gede melihatnya apa ini sebenarnya? Apakah karena kekuatan dari ketua DPD-nya sendiri, atau memang seperti apa ya sebenarnya kalau Pak Gede melihat dari? Memang fenomena ini ya bukan terjadi di Bali saja, ya di Solo terjadi, juga di Sumatera juga terjadi. Gitu. Nah, kembali lagi, apa itu salah? Tidak ada yang salah di dalam di dalam politik itu, tidak ada yang salah. Masalahnya sekarang kembali kepada etika. Nah, kalau kita berbicara etika, tentu di sana ada kesalahan, ada yang keliru, ada yang salah di sana. Kalau kita berbicara etika, kurang etis gitu loh. Tapi kalau kita berbicara politik, sah-sah saja, karena setiap warga negara yang ada di partai politik dan dibuktikan dengan kartu anggota, dia memiliki hak yang sama.
Gitu. Tapi kalau kita berbicara etika tentu tidak etis gitu. Karena apa? Karena sepertinya ke orang-orang itu saja kan begitu kan, logika sederhananya kan begitu gitu ya. Baik Pak Gede, mungkin sebagai ini partai politik biarkanlah ya sudah ya, mereka akan bertarung. Nah, masyarakat sebagai pemilih ini bagaimana harus bersikap menurut Pak Gede dalam pilkada serentak? Harapan saya kepada masyarakat pemilih ya menjadilah pemilih yang cerdas gitu lah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai terjadi golput gitu ya, karena bagaimanapun juga suara rakyat, suara pemilih itu adalah sangat menentukan pembangunan yang akan datang seperti apa. Nah, ini sangat disayangkan ketika nanti masyarakat yang memiliki hak pilih tidak melakukan itu. Sangat kasihan bagi saya, sangat kasihan. Kenapa? Karena pembangunan ada di tangan rakyat sebenarnya gitu, melalui ya pemilu itu tadi gitu. Jadi jangan golput Pak ya. Iya, jangan golput. Cerdas, jangan golput gitu ya. Iya. Oke. Kemudian yang terakhir mungkin berkaitan dengan penyelenggara pemilu sendiri, KPU ini. Iya. Ada mungkin masukan atau harapan mungkin? Nah, harapan saya kepada KPU ya harus bekerja sesuai dengan aturan yang sudah ada. Kemudian toh juga itu kan sudah ada Panwas, Bawaslu dan sebagainya. Setidak-tidaknya itu selalu bersinergi bagaimana kepercayaan masyarakat dalam hal ini jangan disalahgunakan. Itu saja sih. Jadi bekerja secara profesional lah. Independen ya, berdiri di semua kepentingan. Baik, terima kasih Pak Gede karena waktu. Ada beberapa hal mungkin yang bagaimana partai politik ya, dengan statement terakhir tadi di awal tadi tentang kemunduran demokrasi ya, tapi itulah faktanya gitu ya, mau kita apakan gitu, tapi paling tidak kemudian pemilih bisa melakukan bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, ya, jangan golput. Kalaupun nanti siapa tahu kalau misalnya masyarakat di Bandung misalnya mau pilih kota kosong, why not, nggak apa-apa. Kalau itu pilihan yang sah, kalau tidak setuju dengan atau ini kan yaitu serah ke masing-masing. Demikian tadi mungkin tentang KPU juga harus tetap independen. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan pilkada serentak ini bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan gejolak dan semakin mendewasakan demokrasi kita ke depan. Saya tutup Bali Post Talk ini dengan Promo Santi. Santi. Terima kasih.